Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan kelima, materi kelima ya. Topik pembahasan yang akan kita bahas adalah perkembangan anak usia 2-6 tahun atau disebut dengan masa anak-anak awal. Kemarin di pertemuan keempat kita sudah diskusi tentang perkembangan anak usia 0-2 tahun. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang perkembangan anak usia 2-6 tahun. Yang pertama ada perkembangan fisik ya. Perkembangan fisik itu untuk anak usia 2-6 tahun ditandai dengan pertumbuhan fisiknya itu tergolong lebih lambat ya. Pertumbuhan fisiknya lebih lambat sampai munculnya tanda-tanda pubertas kira-kira 2 tahun sebelum munculnya tanda-tanda pubertas. Nah, jadi kita tahu bahwa usia 2-6 tahun itu tergolong masa perkembangan awal ya, masa perkembangan awal pada anak. Nah, jadi pertumbuhan fisiknya itu tergolong lambat daripada masa-masa pubertas ya. Kemudian tinggi rata-rata ya, dari tinggi rata-rata itu tumbuhnya 2,5 inci. Nah, kira-kira kalaupun ada pertumbuhan secara fisik misalkan dari segi tinggi anak itu adalah sekitar 2,5 inci. Sedangkan berat itu rata-rata bertambah antara 2,5 kg sampai 3,5 kg. Nah, perkembangan otak dan sistem saraf tidak sepesat ketika masa bayi. Nah, di masa usia 2-6 tahun ini untuk masalah perkembangan otaknya itu juga tidak bisa sepesat atau secepat ketika masa perkembangan ketika dia bayi atau pada usia 0-2 tahun yang kemarin kita bahasnya. Tapi di usia 2-6 tahun ini cenderung lebih pelan ya, lebih lambat gitu untuk masalah juga perkembangan otak. Jadi baik perkembangan fisik maupun perkembangan otak di usia 2-6 tahun ini tergolong lebih lambat dari usia ketika si anak itu bayi usia 0-2 tahun gitu ya. Next ada perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik pada masa ini anak sangat aktif, di mana kontrol motoriknya itu sudah baik. Nah, tapi di sini meskipun perkembangan fisiknya tadi disebutkan agak lambat, tapi anak itu memiliki kontrol motorik yang baik. Nah, sehingga sudah mau atau mampu naik dan turun tangga sendiri, dapat meloncat-loncat, lari, serta pada umur 5 tahun gerakannya sudah hampir menyamai orang dewasa. Kemudian ada kondisi motorik halus. Nah, di mana kondisi motorik halus ini ditandai dengan bertambah baiknya. Nah, jadi perkembangan dari segi motoriknya itu baik motorik kasar maupun halusnya itu berkembangnya aktif ya, cepat. Nah, itu bisa kita sebut anak itu aktif, kita bisa sebut anak itu hiperaktif. Nah, itu dilihatnya dari usia 2-6 tahun ini. Nah, jadi perkembangan waktunya tuh lebih baik. Nah, lebih mandiri, bisa menyikat gigi sendiri, menyisir rambut sendiri, memakai baju sendiri. Itu adalah di usia 2-6 tahun, di mana perkembangan motoriknya sudah baik. Kemudian ada perkembangan motorik lagi, di mana perkembangan motorik ini ada dua ya, motorik kasar dan motorik halus, di mana pada usia 2,5 tahun sampai 3,5 tahun itu motorik kasar ditandai dengan anak itu dapat berjalan dengan baik, berlari lurus ke depan, melompat. Sedangkan motorik halusnya ditandai dengan meniru sebuah lingkaran, menulis cakar ayam, dapat makan menggunakan sendok, menyusun beberapa kotak. Nah, ini rata-rata anak usia PAUD ya, pos PAUD dan juga PAUD gitu ya.
Terus 3,5 sampai 4,5 tahun berjalan dengan 80% langkah orang dewasa, berlari sepertiga kecepatan orang dewasa, melempar dan menangkap bola besar tapi dengan lengan yang masih kaku, ya, dengan lengan yang masih kaku. Kemudian motorik halusnya sudah bisa mengancing baju sendiri, menirukan bentuk-bentuk sederhana, membuat gambar sederhana. Ya, ini usia 4,5 sampai 5,5 tahun. Misalnya hanya itu apa sih? Menyeimbangkan badan di atas suatu kaki. Nah, satu kaki gitu ya. Jadi terkadang di sekolah itu mereka ada kegiatan fisik. Nah, kegiatan fisiknya contoh yaitu berdiri dengan satu kaki untuk mencoba untuk menyeimbangkan badannya. Berlari jauh tanpa jatuh, dapat berenang dalam air yang dangkal. Itu merupakan motorik kasar, perkembangan pada motorik kasar. Kemudian pada motorik halusnya, dia bisa menggunting, menggambar, meniru angka dan huruf, membuat susunan yang kompleks dengan kotak. Nah, ini contoh perkembangan motorik dari anak usia 2 sampai 6 tahun. Next, perkembangan kognitif ya. Perkembangan kognitif di sini tokohnya Piaget ya. Jadi anak prasekolah menurut Piaget itu berada pada perkembangan kognitif praoperasional. Nah, jadi mereka berada pada tahap perkembangan kognitif praoperasional. Jadi merupakan tahap perkembangan kognitif yang paling awal, di mana subtahap prakonseptual itu terjadi pada usia 2 sampai 4 tahun. Adanya mereka itu mengerti hal-hal yang sifatnya simbolik, menggambarkan atau membayangkan kondisi mental. Sedangkan pada subtahap intuitif atau pada usia 2 sampai 7 tahun mereka belum dapat konservasi. Nah, di sini mereka belum dapat konservasi ya. Kemudian cara berpikirnya masih bersifat konkret, belum abstrak. Nah, jadi kalau kita mengajak mereka untuk berpikir abstrak seperti kita orang dewasa itu belum bisa, karena anak mikirnya masih konkret. Dia mikirnya sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia pegang gitu ya. Kemudian egosentris. Nah, egonya masih tinggi. Di sini dia masih belajar mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya, menahan dirinya, sehingga sifat egonya itu masih sangat nampak ya. Nah, dalam pemecahan persoalan-persoalan, anak hanya akan memandang satu aspek saja dari persoalan tersebut dan mengabaikan segi-segi yang lain. Nah, misalnya ada temannya yang ngambil pensilnya, oke, dia mikirnya hanya dari satu sudut pandang, ya ini ke temanku itu kok mengambil pensilku, nah padahal itu milikku. Nah, dia masih dalam jadi pikirannya itu negatif. Orang yang mengambil barangnya itu dia pikirnya negatif gitu. Misalkan temennya bilang pinjam, tapi karena si anak belum mengerti apa itu pinjam ya, jadi dia mengarahnya tuh ke hal yang sifatnya negatif karena dia berpikirnya masih konkret sesuai dengan apa yang dia lihat gitu ya. Kemudian ada contohnya. Nah, contohnya perkembangan kognitif. Misalnya kalau ada gelas A dan gelas B, ukuran dan volumenya sama, diperlihatkan pada anak akan mengatakan bahwa banyaknya air di gelas A sama dengan di air di gelas B. Kalau diperlihatkan gelas A dan gelas C, di mana volumenya sama tetapi gelas C lebih besar daripada gelas A, maka anak akan mengatakan bahwa air di gelas A itu lebih banyak daripada air di gelas C. Nah, misalnya air itu sama-sama 300 ml, tapi gelas C itu lebih besar, sedangkan gelas A itu lebih kecil. Meskipun ukurannya sama 300 ml, tapi si anak akan mengatakan bahwa airnya itu lebih banyak di gelas C daripada di gelas A. Ya, jadi anak akan mengatakan bahwa airnya itu lebih banyak di gelas A daripada di gelas B. Jadi karena dia memikirnya karena dia
cara berpikirnya itu masih konkretnya sesuai dengan apa yang dia lihat tuh ya. Kemudian ada kegiatan bermain. Nah, di mana anak usia ini kegiatan bermainnya menjadi lebih kreatif bersama dengan berkembangnya daya khayal. Nah, di sini anak tuh mulai pandai berkhayal gitu ya. Mereka senang bermain make believe atau dengan menirukan orang-orang dewasa atau anak-anak lainnya. Jadi usia 2,2 sampai 6 tahun ini usia meniru yang paling handal gitu ya. Kemudian sebelum menginjak umur 3 tahun, anak akan mengalami masa sulit terutama bagi orang tuanya. Nah, di masa ini penuh dengan sikap negatif, ada pemberontakan dari anak sehingga menimbulkan konflik dan ketegangan dari orang tua. Anak sedang mengalami krisis identitas yang pertama, kesadaran akan akunya itu mulai tumbuh, ya mulai timbul. Nah, jadi dia tadi ya egosentris. Nah, egonya tuh masih tinggi. Di sini dia masih berusaha untuk mengontrol dirinya sendiri, menahan emosinya, menahan nafsunya. Intinya anak usia 2 sampai 6 tahun itu terkadang kalau punya satu keinginan itu ya harus dipenuhi segera. Nah, misalkan kadang orang tua itu berusaha menjelaskan bahwa itu nanti bisa kita penuhi, tapi karena egonya dia masih sangat tinggi, dia masih belum bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Kemudian anak ingin mencoba semua. Nah, keinginannya dan ingin agar orang itu anak ingin mencoba agar keinginannya dan ingin agar orang lain itu mengikuti keinginannya. Nah, jadi di sini dia tuh pengennya jadi ketua gitu, maksudnya nomor 1 gitu. Apa-apa tuh sesuai dengan koordinasi dia. Nah, jadi dia pengennya jadi koordinator gitu ya. Jadi semua itu harus mengikuti perintah dia, misalkan gitu ya, semuanya harus mengikuti perintah dia. Nah, anak pada umur ini biasanya agak sedikit bandel, nakal, dimana dia sendiri tidak bisa diajak kerjasama. Nah, sulit untuk diajak kerjasama ya. Anak usia 2 sampai 6 tahun itu bisanya main bersama-sama, dia belum bisa main bersama ya. Jadi bisanya itu main bersama-sama dalam arti satu anak yang membawa satu mainannya sendiri. Tapi kalau main bersama satu mainan dipakai gantian dengan beberapa anak, itu dia belum bisa. Tuh ya, selalu menentang. Akan tetapi masa sulit ini tidak akan berlangsung lama dan kemudian berganti lagi dengan sifat positif. Kemudian ada proses identifikasi. Nah, di mana proses identifikasi ini terjadi bila anak berpikir, merasa dan bertingkah laku seolah-olah dia adalah model lain atau model itu sendiri ya. Pada masa ini model biasanya adalah ayah dan ibunya. Nah, dia lebih suka menirukan ayah dan ibunya gitu ya. Adanya identifikasi dengan orang tua dewasa dan yang stabil yang dapat merupakan sumber security atau rasa aman bagi anak. Adanya proses identifikasi pada masa dimana pada masa ini menghasilkan set typing pada anak. Nah, anak berperilaku mempunyai minat-minat, sikap dan nilai-nilai yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Dimana perkembangan kata hati, anak mulai memiliki standar perilaku yang diterima oleh orang tua. Dia bertingkah laku sesuai dengan standar dan merasa berdosa besar bila melanggarnya gitu ya. Kemudian kita lihat dari segi perkembangan bahasa. Nah, segi perkembangan bahasa pada anak usia 2 sampai ke 6 tahun ini, pembendaharaan kata mereka bertambah banyak dan kaya. Nah, di sini kata-kata yang mereka dapatkan kata-katanya sudah banyak ya. Anak dapat menggunakannya lebih efisien dan lebih luas. Nah, bicaranya menjadi lebih kaya, lebih mudah dimengerti dan juga lebih kompleks. Pada umur 2 tahun, anak baru bisa menggunakan satu kata dalam berbicara atau pembicaraannya, tapi pada usia 4 tahun sudah bisa menyusun dengan 6 sampai 8 kata. Anak sangat rajin bertanya. Nah, di sini anak tuh mulai aktif bertanya, mengapa, bagaimana, walaupun jawaban dari pertanyaan itu mungkin tidak terlalu penting baginya, tapi dia suka kepo-keponya gitu ya di usia 2 sampai 6 tahun ini. Nah, dimana ini ada tabel perkembangan bahasa ya. Tabel perkembangan bahasa di tahap 1 itu ditandai dengan usia 12
bulan sampai 26 bulan atau 1 sampai 2,22 tahun 2 bulan ya, dimana karakternya pembendaraan kata atas kata benda dan kata kerja dengan sedikit kata sifat dan juga kata bantu. Kalimat yang khas keluar itu adalah dada mama, dada papa, jimsar dan lain sebagainya. Pada usia 27 sampai 30 bulan, kalimat anak lebih kompleks. Kata majemuk terbentuk menggunakan preposisi, kata kerja tidak beraturan, dan tensisi dan juga kata jamak. Misalnya boneka tidur, mereka cantik, susu habis. Nah, pada usia 31 sampai 34 bulan muncul pertanyaan, ya, tidak, siapa, apa, di mana, kata negatif tidak, dan kata imperatif perintah permohonan yang dia gunakan. Contohnya ayah pulang, Susi nggak mau susu, dan lain sebagainya. Pada usia 35 sampai 40 bulan adanya pembendaraan kata meningkat, menggunakan tata bahasa lebih konsisten, mengaitkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, ya kan? Itu mobil yang ibu beli untukku, kukira itu merah. Nah, gitu ya. Terus usia 41 sampai 46 bulan atau 3,5 sampai 3 tahun 10 bulan, itu kalimat lebih kompleks dengan menggabungkan 2 atau lebih kalimat sederhana dan hubungan-hubungan preposisi terkoordinasi. Nah, kalimat khas yang keluarnya adalah aku di rumah Bob dan makan es krim. Aku mau beli kelinci karena lucu. Nah, jadi pembendaraan katanya sudah terbentuk, dia sudah bisa membuat beberapa kalimat gitu ya. Kemudian tahap perkembangan bahasanya usia 4-5 tahun itu belajar mengubah pola percakapan sesuai dengan situasi. Rata-rata anak usia 6 tahun mempelajari 22 kata baru per hari. Kosakata pembicaraan anak usia 6 tahun berkisar 8.000 sampai 14.000 kata, di mana anak prasekolah mengembangkan keterampilan berbahasa melalui bertanya, dialog, bernyanyi, menyebut nama benda, menggunakan ungkapan dengan berperan aktif, bentuk seni menggambar, isyarat dan juga ekspresif ya. Oke. Itu terima kasih untuk perkembangan anak usia 2 sampai 6 tahun ya. Tadi ada perkembangan fisik, perkembangan motorik dan juga perkembangan bahasa. Oke, demikian itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom diskusi ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.